Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wina Wulandari, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya dengan NPM 2101121 dari Prodi Manajemen kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi mengenai tarekat dalam sistem ajaran Islam. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai Islam kafah, yang kedua mengenai tarekat, yang ketiga mengenai syariat, tarikat, dan hakikat. Yang pertama mengenai Islam kafah. Istilah Islam kafah ini lebih dipahami sebagai ajakan untuk mendirikan khilafah Islamiyah atau negara Islam. Istilah Islam kafah atau berislam secara kafah berasal dari surat Al-Baqarah ayat 208. Kata Islam pada surat Al-Baqarah ayat 208 ini tidak ada. Yang ada adalah kata as-silmi. Kata ini yang selanjutnya diartikan sebagai agama Islam sebagaimana keterangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qashimi. Imam Ar-Razi mencoba awalnya melacak arti kata as-silmi dan al-Islam ini. Menurutnya, makna kata as-silmi dan al-Islam adalah kedamaian, ketundukan, dan kepatuhan itu sendiri. Dari makna itu, pengertian kedua kata itu lalu berkembang menjadi agama Islam. Sedangkan kata kafah berarti seluruhnya atau tanpa kecuali. Kedudukan nahwu atau tata bahasa Arab, kata kafah pada kalimat ini adalah hal. Oleh karenanya, ia dibaca mashub yang ditandai dengan fathah di akhir katanya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai tarekat. Tarekat dalam bahasa Arab yaitu thariqah, yang artinya jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Menurut istilah tasawuf, tarekat berarti perjalanan seorang salik atau pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh secara rohani. Nama-nama tarekat dalam Al-Quran. Kata tarekat atau thariqah disebutkan sebanyak 9 kali dalam 5 surat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 168, Quran Surat An-Nisa ayat 169, Quran Surat Toha ayat 63, Quran Surat Toha ayat 77, Quran Surat Toha ayat 104, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17, Quran Surat Al-Jin ayat 11, Quran Surat Al-Jin ayat 16. Hubungan tarekat dengan tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, istilah tarekat meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, yang semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf itu sendiri secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin, melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tarekat adalah jalan atau cara yang ditempuh seseorang dalam usahanya. Sejarah timbulnya tarekat. Teori lain, sejarah kemunculan tarekat dikembangkan oleh John. Pada awal kemunculannya, tarekat dikembangkan dari dua daerah, yaitu Khurasan atau Iran dan Mesopotamia atau Irak. Pada periode ini, mulai timbul beberapa, di antaranya tarekat Yasafiyah yang didirikan oleh Ahmad al-Yasafi pada 562 Hijriah atau 1169 Masehi. Tarekat Khawajagawiyah yang didirikan oleh Abdul al-Khaliq al-Ghudawani pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi. Tarekat Naqsabandiyah
yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Awisi Al-Bukhari pada tahun 1389 Masehi di Turkistan. Tarekat Khawaltiyah yang didirikan oleh Umar Al-Khalwati pada tahun 1397 Masehi. Pokok pembahasan yang ketiga mengenai syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat adalah hukum-hukum yang dibebankan Rasulullah dari Allah kepada kita. Tarekat adalah melaksanakan perkara-perkara wajib dan sunat, meninggalkan perkara yang haram, dan memalingkan diri dari perkara-perkara yang mubah atau tidak bermanfaat. Sementara hakikat adalah memahami hakikat sesuatu, seperti hakikat asma, sifat, dan zat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.